menarik apa? Oh, Amerika. Amerika ini aneh ya. Ada satu hal yang menjadi rahasia besar. Ya, rahasia besar ketika melakukan traveling hemat ya. Masalahnya satu gitu. Di Singapura itu, di Bandara Changi itu, setiap sekitar jam 2 malam akan ada sekelompok tentara. Satu-satu orang yang ada di situ dicek. Tapi di Narita ini kita bilang aja bahwa kita belum pesan hotel, boleh nggak kita tidur dulu diatur jadwalnya biar tidur di bis. Nah, penting itu. Oke, assalamualaikum. Jadi perkenalkan, kalau yang belum kenal saya, nama saya Lucky. Saya minta maaf, saya tetap fokus ke depan. Jadi kenapa sekarang kita pakai begini di mobil? Karena saya udah berapa lama ya? Mungkin sebulan kali ya nggak ada upload apapun gitu. Tidak sesuai harapan yang seharusnya saya itu upload sehari sekali. Bukan masalah nggak ada yang bisa di-share. Menurut saya sih banyak sekali yang ingin saya share dan rasanya kok cukup menarik sebenarnya gitu ya untuk sebagian besar dari kita. Cuma memang waktu ya, karena biasanya saya itu sangat ingin keren sekali penyajian videonya gitu. Kalau saya sih mungkin memang nggak keren, tapi kan pengen lah memberikan video yang keren ke teman-teman ya. Makanya perlu waktu cukup lama buat ngedit. Kalau full time gitu artinya seharian saya kosong, bisa sehari satu video durasi 20 menit gitu saya ngedit sendiri bisa seharian itu. Jadi memang skill dan waktu, terutama atensi ya, perhatian ketika mengedit ini penting sekali. Nah, sehingga saya mikir apa ya, saya punya waktu cukup luang. Ternyata memang sehari saya punya waktu cukup luang setidaknya 2 jam. Yaitu ketika berangkat ke suatu tempat dan pulang dari satu tempat ke rumah gitu ya. Yaitu ketika saya nyupir. Nah, apakah aman? Saya sih merasa aman aja ya. Kita coba lah ya. Ini pakai seatbelt masih bisa, kamera juga aman, pandangan saya tetap ke depan. Saya minta maaf kalau misalnya tidak terlalu banyak melihat langsung, tapi yakinlah bahwa atensi saya cukup penuh di video-video ini gitu ya. Mau bahas apa sekarang? Ada satu hal yang menjadi rahasia besar ya, rahasia besar ketika melakukan traveling hemat ya. Ya memang yang hemat-hemat itu kita mulai dari tiket tentu ya. Jadi ini adalah program baru yang kebetulan saja saya bisa menyampaikannya di mobil ya, saya sampaikan di mobil. Tapi bukan berarti programnya di mobil, enggak juga. Program ini adalah program terkait dengan traveling. Baik itu backpacker murah, cara nyari tiket murah, kemana aja daerah yang menarik untuk dikunjungi, seberapa menarik, di dalamnya ada apa aja gitu. Kita beri nama Taze Asia. Oke. Taze Asia itu sebetulnya nama perusahaan kami juga gitu ya. Nama perusahaan tentang traveling ya, nama perusahaan tentang traveling. Taze itu artinya seger ya, bahasa Turki artinya segar. Kenapa saya bikin acara ini? Karena memang saya juga seneng jalan-jalan. Saya bukan orang yang sangat berada, tapi saya seneng juga jalan-jalan dalam artian pergi ke
daerah baru, ke tempat baru, wilayah baru. Dulu waktu awal-awal kuliah, bepergiannya dilakukan naik motor ya. Saya suka naik motor saya kuliah di Bandung, S1 di Bandung. Dari Bandung saya naik motor ke Jakarta, ke Jepara, keliling Jawa. Sebagian besar saya lakukan naik motor. Kemudian saya belum beli mobil, saya ke luar negeri dulu. Ke luar negeri pertama saya ke Turki. Kenapa ke Turki? Kesempatannya ke sana. Kesempatannya yang ada ke sana. Tapi sebetulnya saya sudah buat paspor sebelum beneran jalan ke Turki gitu. Jadi memang kayak ya bikin paspor dulu lah gitu ya. Tahun 2006 gitu ya, apa 2007 lah sekitar itu. Luar biasa waktu itu bisa ke luar negeri. Senang sekali. Dan termasuk direncanakan ya, dicita-citakan lah gitu. Luar biasanya cita-cita itu tercapai hanya dalam hitungan bulan, mungkin 3 bulan. Tapi dari awal saya memang pengen keluar negeri, dan cukup luar biasa waktu itu ke luar negeri bisa berkesempatan untuk sekalian kerja praktek. Jadi saya jurusan teknik mesin, perlu ada namanya KP, kerja praktek. Nah, saya kerja prakteknya di Turki, di perusahaan Hyundai, pabrik mobil. Lumayan keren waktu itu. Artinya mungkin saya orang pertama yang kerja praktek di luar negeri. Nggak punya uang. Kok bisa jalan ke sana? Memang waktunya saya jadi memang saya ingin KP di luar negeri. Terus waktunya sudah sampai di semester saya harus kerja praktek. Dan kebetulan saya tanpa berpikir ke arah sana sebetulnya. Dan kebetulan ada lomba gitu. Ada lombanya di dalam negeri, lomba desain produk gitulah ya. Lomba desain produk, dan kebetulan waktu itu saya menang. Dan uangnya besar sekali untuk zaman itu. Saya lupa uang pastinya, mungkin sekitar berapa ya, 18 jutaan atau sekitar itulah seingat saya. Nah, uang itu ternyata pas banget buat dibelikan tiket pulang pergi ke Turki. Waktu itu belum ada low cost airlines ya, jadi memang tiket itu mahal-mahal, dan uangnya cukup gitu, cukup. Terus masih ada sisa mungkin ya untuk bisa hidup lah, saya nggak tahu, karena waktu itu udahlah, yang penting jalan dulu gitu. Alhamdulillahnya bisa cukup buat kesana. Terus saya minta beberapa teman untuk membantu, terutama ada satu orang yang dulu guru saya, memang guru SMA saya minta tolong bisa nggak saya coba kerja praktek di Turki. Dan memang beliau luar biasa, dalam hitungan menit kali ya, 10 menit atau setengah jam beliau sampaikan bisa gitu. Tempatnya di mana belum tahu, tapi dalam beberapa hari kata dia nanti akan tahu tempatnya di mana. Oh fine, saya bilang yang penting saya jurusan teknik mesin, artinya kerja prakteknya harus yang terkait dengan itu. Baru kayak udah mepet banget lah di kepergian, saya baru tahu bahwa saya bisa kerja praktek di pabrik Hyundai gitu. Itu luar biasa. Dan di kampus saya pun udah cukup pas lah gitu ya, cukup pas. Dan di laporan juga saya tidak mengalami kesulitan. Seringkali ada juga teman-teman saya yang hasil kerja prakteknya ditolak dan harus ngulang lagi, ya ada juga yang kayak gitu. Hal lainnya apa? Saya ke Turki juga ikut lomba gitu ya. Jadi dari sini saya pakai uang hasil lomba untuk berangkat ke sana, dan di sana kebetulan ada lomba juga gitu. Jadi dipas-pasin juga. Ikut lomba sejenis, tapi ini tingkat dunia, dan alhamdulillahnya menang juga gitu ya. Jadi ketika saya pulang dari Turki, saya masih bawa uang tuh gitu. Dulu mungkin kalau nggak salah $3.000 ya, hadiahnya tuh $3.000 lah.
sekarang lumayan banyak, $3.000. Waktu itu wah banyak banget ya, banyak banget lah. $3.000 itu bisa beli mobil oke lah waktu itu. Ya singkat cerita gitu. Setelah itu saya berangkat ke luar negeri lagi untuk lomba juga tahun 2008. Terus setelah itu ke kemana ya? Ke Taiwan, saya mampir Cina, Hong Kong gitu ya. Bareng temen yang waktu ke Turki juga bareng satu teman. Ini teman lain lagi, saya berangkat juga bareng teman. Terus setelah itu saya agak lupa, saya minta maaf, saya agak lupa kemana lagi, tapi intinya memang di tahun belasan, jadi kayak 2013 ke sini. Oh iya, 2011 ya. 2011 saya ke Mongolia. Ini lomba, saya ikut lomba juga, menang juga. Kalau yang 2008 lomba bisnis internasional juga menang. 2011 ke Mongolia ini juga lomba bisnis, tapi yang ramah lingkungan lah gitu ya. Waktu itu di dunia internasional sudah sangat hits lah bisnis yang eco friendly, namanya Ecopreneur. Waktu itu menang juga alhamdulillah. Terus ada lagi setelah itu setelah itu sudah mulai bias ya. Jadi saya ke luar negeri udah cukup sering, jadi agak bingung di tahun-tahun belasan itu. Jadi 2011 itu saya lulus S2. Terus karena saya dulu kerja sambil saya kerja di satu perusahaan elektronik gitu. Pulang dari, sebetulnya ini harusnya mereka bangga, tapi entah kenapa kayaknya karena si bosnya ini beda negara deh, bukan orang Indonesia. Jadi dia nggak bangga. Jadi orang Indonesianya semua bangga, gampangnya gitulah ya. Cuti saya di approve, sampailah di big bossnya ini kan bukan orang Indonesia. Jadi dia nggak nge-approve gitu. Gampang ceritanya gitulah. Nah karena nggak nge-approve, jadi perjalanan saya ke Mongolia ini dipermasalahkan. Karena dipermasalahkan, ketika saya balik ke Indonesia, bos saya orang Indonesia bilang bahwa cutinya nggak di-approve dan kayaknya kamu nggak cocok di sini, gampangnya gitu. Sehingga saya disarankan untuk keluar. Ya, saya telepon keluarga bilang ya silahkan ambil keputusan, nggak apa-apa. Ya udah saya keluar. Habis itu saya keluar dan setelah itu saya lanjut S3 ya, karena kebetulan saya sudah lulus S2 waktu 2011. Jadi saya memang pengen S3. Nah proses S3 ini yang memang banyak melakukan perjalanan ke luar negeri. Semua negara ASEAN saya sudah. Timor belum masuk ASEAN, saya belum. Terus ya negara-negara besar ya, Amerika, Jepang, Cina gitu ya, Rusia sudah. Negara-negara Asia Timur sudah, Timur Tengah sudah. Saya ngapain ke luar negeri? Basically biasanya ada acara baik itu conference. Yang paling sering memang conference ya. Conference sambil mampir-mampir lah. Mampir-mampirnya saya usahakan mampir ke yang ada kenalan. Baik itu teman yang sudah kenal secara pribadi maupun temennya temen gitu. Lebih banyak temennya temen, tapi memang ya alhamdulillahnya ada lingkaran persahabatan saya yang cukup kuat, dalam artian mereka dengan senang hati menerima, bahkan seringkali menjemput di bandara atau di tempat yang kita sepakati. Mereka orang-orang baik, mereka memudahkan saya ketika saya mau sholat. Banyak hal. Mereka tahu makanan halal di mana. Jadi hampir setiap perjalanan saya itu effortless dalam hal itu ya. Yang ada effort memang dari segi biaya, tapi saya seringkali berpikir bahwa toh saya nggak punya uang sehingga jalan aja gitu. Yang penting ada waktu, ada manfaatnya kira-kira. Terus ya jalan aja gitu ya. Jalan aja, nanti uangnya sambil jalan sambil dicari gitu. Nah itulah yang membuat perjalanan saya seringkali sangat murah ya, sangat murah. Saya bisa keliling sekian banyak negara hanya dengan sekian ratus ribu rupiah atau mungkin
sekian juta gitu ya. Tapi memang seperti tadi di awal saya sampaikan, yang pertama perlu diperhatikan adalah tiket ya. Cari tiket termurah, tapi memang tidak harus murah sekali. Yang paling penting buat saya waktu, jadwalnya pas. Nah, cuma memang biasanya kebetulan gitu ya. Ya kita berdoa juga kebetulan yang di jadwal yang kita harapkan ada tiket yang pas gitu. Tapi seringkali kondisinya itu tiket-tiket itu tengah malam, sampai sana malam atau berangkatnya malam gitu. Kalau saya sih seneng ya berangkat dari sini malam, artinya saya seharian bisa kerja dulu, nanti sore pulang kerja atau pulang lebih cepat langsung ke bandara masih bisa jalan gitu. Nah cuma memang seringkali masalahnya di sononya, di tempat tujuan itu kita masih malam. Yang paling sering ya memang sebagian besar mungkin kita juga sama, adalah ke Singapura ya. Jadi ke Singapura ini saya lumayan sering, waktu akhir-akhir S3 hampir tiap bulan saya ke Singapura, Malaysia gitu. Untuk apa ya? Karena kebetulan tim promotor saya ada yang tinggal di Singapura, sehingga saya juga perlu ke sana. Terus selain itu ketemu beberapa teman, kita juga mencoba beberapa usaha. Ya sebagian besar belum berhasil. Tapi intinya masalahnya adalah sampai Singapura tengah malam ya. Sampai Changi itu tengah malam. Changi ini bandara yang termasuk paling enak sedunia. Ada bandara yang menurut saya bisa agak nyaingin lah. Itu bandara Schiphol ya di Belanda. Nyaman sekali lah, bandara Schiphol tuh nyaman sekali. Changi pun di Singapura nyaman sekali. Cuma masalahnya satu gitu. Di Singapura itu, di bandara Changi itu, setiap sekitar jam 2 malam akan ada sekelompok tentara, polisi sih sebenarnya, polisi dan tentara dan satpam keliling bandara, ngecekin satu-satu penumpang ya, satu-satu orang yang ada di situ dicek dari mana, tujuannya kemana, tiket selanjutnya mana gitu ya. Artinya kalau kita nyampe sana jam 11 malam atau jam 1 malam, ya kita akan kena itu. Mau ngumpet atau mau tidur dimanapun, mau di kursi, mau di sofa, mau di ruang tertutup, hampir pasti dapat itu ketemu sama beliau-beliau ini. Jadi serem banget. Nah kalau ketemu sama beliau, bukan apa-apa, kita bukannya dihukum. Yang pertama kita repot ya kan, tengah malam, jam 2 malam, jam 3, kadang dapatnya jam 2, kadang jam 3, kadang juga pas kenanya jam 5 gitu. Artinya ya tetap aja kita harus keluar, kita harus keliling gitu ya, keluar, digiring sama dia keluar, nanti dicatat paspor kita. Saya rasa sih nggak masalah ya. Ya saya beberapa kali kena dan saya nggak merasa ada masalah khusus, tapi kan jadi bermasalah gitu. Saya nggak jadi tidurnya nyaman ya kan. Ya walaupun tidur di kursi, tapi kan kalau dibangunin, diituin, terus nanti harus digelandang keluar kan repot juga, di luar juga repot gitu. Nah ada satu trik nih, setelah sekian kali atau sekian puluh kali, sekian belasan kali ya saya melakukan ini, akhirnya ada satu tempat gitu ya, ada satu tempat yang ternyata berhasil nih. Orang ini nggak masuk nih, orang-orang ini nggak masuk gitu ya, yaitu tempat ibadah ya, tempat ibadah. Dan ternyata nggak cuma saya, ada beberapa orang juga yang tahu itu ya. Jadi ada yang ngumpet dari jam 2 sampai jam 4 kadang, atau jam 5 itu di dalam itu ya, atau kadang sampai jam 6 ya di tempat ibadah ini gitu. Saya ngerasainnya kebetulan di situ. Ada tempat-tempat nginep yang menarik lain, misalnya di
Narita ya, di Jepang itu dia bandara bukan 24 jam. Jadi sebenarnya dia tutup itu jam 11-an gitu ya, atau jam 12 dia udah flight terakhir, terus nanti buka lagi subuh gitu. Nah ini kan waktunya cukup lama. Kalau nyari hotel mahal banget di Jepang itu, wah luar biasa mahal banget. Di Singapura itu juga udah luar biasa mahal ya. Kalau misalnya kita di Indonesia mungkin ada Airi, ada ini, harga mulai 100, 200, sampai hotel yang biasa mungkin dari 300, 400 ya. Di Singapura itu harga hotel paling murah ya sekitar 800 lah ya. Itu udah hotel biasa banget gitu. Jadi mahal banget, apalagi di Jepang, Bos. Di Jepang aduh nggak masuk akal lah. Hotel itu ya mungkin mulai 1,5 juta. Kalau misalnya kita tidur hotel biasa bintang 3 gitu ya, bintang 3 kalau di Indonesia ya ada yang 400, ada yang mungkin let's say 600 lah gitu ya. Kalau di Singapura bintang 3 ya mungkin 1,2 gitu ya. Kalau di Jepang bisa 3 juta hotel itu. Aduh luar biasa. Nah tapi di Narita ini kita bilang aja bahwa kita belum pesan hotel, boleh nggak kita tinggal tidur dulu di bandara itu. Ya tidur aja gitu. Terus mereka boleh gitu tidur, ditungguin sama mereka, ada satu tempat khusus. Ya tidur di situ, kita tidur di situ sampai pagi. Kadang sendiri, kadang ada temennya. Tapi basically ya tidur, boleh tidur ditungguin, tempatnya nyaman. Dan luar biasanya mereka nungguinnya sambil berdiri itu, satpam ya, berdiri tuh dari malam sampai pagi dia berdiri. Wah luar biasa emang disiplinnya, geleng-geleng lah. Kalau di Jepang tuh masalah disiplin, wah geleng-geleng luar biasa emang. Oke. Hal yang menarik apa? Oh Amerika ini aneh ya. Saya terakhir ke Amerika tahun lalu, berarti tahun 2019 ya, bulan-bulan Maret lah gitu. Jadi Amerika ini ketika kita masuk ke Amerika ketat banget. Aduh, wah, saya di interview tuh mungkin di interogasi ya, di ruang interogasi itu sejam kali, sejam setengah. Ya friendly, tapi ya sejam setengah gitu. Semua yang ditanya, semua detail, ditanyain nomor handphonenya, siapa kontaknya, selama macam-macam kerjaannya apa, detail banget kerjaannya, tentang kerjaannya, produknya apa, wah macam-macam lah. Nah tapi ketika kita keluar dari Amerika, di luar bayangan saya nggak ada imigrasi. Jadi kita cuma check in di maskapai, udah masuk gitu. Jadi flight internasional sama flight domestiknya jadi satu. Apa terminalnya? Dan itu saya di situ saya nemu orang ibu-ibu bawa 2 anak di bandara itu. Dia sudah nginep 3 harian, 3 hari nginep di bandara, di dalam terminal, bukan di luar, di dalamnya. Saya mikir kok bisa ya. Jadi ini orang kayaknya dia datang flight, terus dia bingung gitu. Mungkin emang ada masalah kali orang ini sebenarnya. Tapi dia harusnya kan dia keluar dari situ. Dia nggak keluar. Dia stay di situ berhari-hari sama anaknya. Sampai bingung itu anak itu makan apa gitu ya. Wah, gimana ya? Itu lebih apa ya? Mungkin sama liarnya kali, sama di daerah-daerah di Indonesia ya, saya nggak tahu pasti ya, tapi luar biasa lah itu, luar biasa. Tentang pengalaman nginep di bandara yang lain apa? Pertama kali saya nginep di bandara yang 2008 itu saya ke Taiwan. Memang sengaja cari tiket yang paling murah, sama lah ya. Terus sampai sana tengah malam, kita nggak mesen apapun. Sebetulnya dijemput sama panitia, tapi kita nggak mau nambah hotel, nggak punya duit, mahasiswa.
Jadi waktu itu kita bilang ke panitia bahwa kita nyampainya besoknya gitu ya. Nah malam itu kita tidur di dalam bandara, kita boleh tidur tapi paspornya diambil. Ya kita nggak punya pilihan lain, kita kasih aja paspornya. Terus habis itu ya udah, besoknya dikasih lagi sama security-nya, dibangunin, nggak dibangunin sih, cuma kita udah bangun, terus kita ini keluarlah kita gitu. Baik-baik sih, basically baik-baik ya, kita sampaikan apa adanya. Yang paling ribet memang di Singapura karena mereka nggak boleh lah gitu, nggak boleh tidur di bandara, tapi kenyataannya tetap ada. Kalau misalnya di dalam banget ya kayak tadi yang saya bilang, ada trik-trik khusus. Saya pernah sekali lolos karena dengan anak-anak masih kecil gitu ya, mungkin mereka kasihan. Nah kalau di bagian luar bandara tetap ada spot-spot yang ada aja orang tidur ya, misalnya di bangku, tapi kan biasanya di bagian luar atau bagian atas yang tersembunyi gitu ya, bareng sama orang-orang yang pendatang pekerja gitu. Tapi ya nggak aman gitu. Jadi kalau di review di mana aja saya udah nginep di bandara ya, yang pertama di Taiwan ya, di Jepang saya 2 kali itu, satu di Narita, satu lagi ketinggalan pesawat di Nagoya. Ketinggalan pesawat, tapi ini Airflight bagus banget, dia cuma saya suruh bayar 1 juta sekian gitu ya untuk penerbangan selanjutnya, baik banget. Tapi penerbangan selanjutnya besoknya, jadi kami tidur di bandara, nggak apa-apa. Di Jepang mah hebat lah Jepang. Terus di Hong Kong ya kayaknya pernah, tapi kalau di Hong Kong saya keluar, ngapain di bandara ya, seneng-seneng aja di luar. Terus di Rusia pernah, tapi saya juga keluar. Yang bener-bener nginep di Belanda, Schiphol, saya tidur itu lama tuh, berangkat tidur pulang tidur, jadi agak sengaja emang. Di Dubai, di mana lagi ya, udah sih kayaknya ya, di lokal-lokal. Tapi kalau di ASEAN gini saya biasanya keluar, saya kecuali memang sudah capek, kondisi capek. Yang sering ya memang di Kuala Lumpur sama di Singapura sering saya. Udah capek, udah malas juga keluar, ya udah di ini aja gitu. Begitu tentang tidur di bandara, santai. Tapi ada hal lain ya, selain tidur di bandara, hal yang penting juga adalah diatur jadwalnya biar tidur di bis. Penting itu, penting. Jadi pengeluaran untuk hotel itu sangat nggak worth it lah kalau menurut saya. Untuk backpacker itu enggak lah. Tidur di bis, udah pakai AC. Sebagian kalau kita di negara maju ada wifi-nya gitu ya. Udahlah the best. Saya sangat jarang pesen beli paketan. Terlalu mahal buat saya itu. 250.000 sehari, ngapain? Mending buat makan atau enggak buat yang lain lah gitu. Jadi jadwal saya biasanya udah confirm, udah fix. Saya on time, saya harus on time lah. Kalau nggak on time saya nggak bisa janjian sama orang. Saya pakai internet di bandara, ya kan, di bis, sama di McD. Di Amerika itu saya nggak tahu sekarang ya. Waktu saya jadi gelandangan di Amerika 2000, saya udah awal kuliah, jadi 2013-2014 lah saya jadi gelandangan beberapa hari di Amerika. Itu susah banget dapat wifi, susah banget. Nah akhirnya dapat di McD itu. Wah, McD ada wifi gratis, sama di bus ya. Kalau di bis ya ada wifi. Bis, apa yang menarik naik bis ya, saya beberapa kali yang menarik ya memang di Amerika itu menarik. Beda banget naik bis di Amerika. Bis antar kotanya itu si sopir seperti pemandu beneran, yang dia memperkenalkan diri di awal, dia ngajak ngobrol secara keseluruhan gitu ya. Setiap berhenti dia ngomong gitu, pemberhentian ini dia ngomong, ada yang formal ada yang nggak formal, terserah dia, terserah perusahaannya kayaknya. Terus kalau sekarang on time banget, dia
beli tiket pakai pakai apa pakai aplikasi, bisa bis dalam kotanya gitu ya. 2013an itu bis yang murah ini dia waktu itu termasuk baru ya kalau menurut saya, tapi sekarang ini kalau kita ke Singapura juga sering sih dapat kejadian seperti ini. Jadi nunggu bis itu hanya di pinggir jalan, cuma ada tanda atau di tiketnya ada tanda tunggu di depan apa gitu ya misalnya. Nah ya udah di situ orang pada berdiri aja di situ gitu, di sekitar trotoar itu. Nanti bisnya datang on time biasanya. Ya kalau di Singapura Malaysia biasanya kan kita kalau di Singapura naik bis ini kan Singapura Malaysia ya. Kalau bisnya murah ya mereka nggak on time lah, tapi kalau bisnya yang mahal on time. Nah bis-bis ini kalau di Amerika on time, nanti on time dia datang, dia lihat tiket kita atau list nama kita ada, ya udah kita boleh masuk, gitulah, efisien banget. Terus yang lain apalagi yang dekat-dekat Indonesia dan cukup menarik, naik bis dari Kinabalu ke Brunei gitu. Harganya mungkin 300.000 lah, perjalanan 8 jam adalah 300.000 rupiah ya, perjalanan sekitar 8 jam. Yang menarik adalah capnya ada 8 kali ya. Dari kota Kinabalu kan itu Malaysia, nanti keluar ada capnya masuk Brunei, tapi kan Brunei itu kan bentuknya agak aneh gitu ya. Jadi keluar masuk gitulah. Oh itu semuanya ada capnya tuh, seru banget lah. Biar nambah cap itu seru banget. Apa ya? Ya saya bukan backpacker, saya bukan orang yang kaya raya juga. Artinya ketika pergi juga kadang kita apa ya? Ya kalau bahasa kasarnya kita akal-akalin lah gitu biar lolos di imigrasi, biar dapat visanya. Silahkan ditulis apa yang kalian mau tahu. Yang cukup menarik juga perjalanan tahun lalu saya backpacker ke umroh ya, termasuk ke Amerika ini, ke beberapa negara, nggak punya duit, bener-bener dah itu. Saya di jalan tuh nyari duit gitu buat perjalanan selanjutnya. Kok bisa sih masuk ke umroh nggak ngomong saya? Wah kalau ngomong udah pasti apa, di reject. Saya udah pasrah lah. Kalau saya dapat rezeki umroh, saya lolos, kalau enggak saya balik ya, gitu. Naik pesawat ya dari Malaysia ke Jeddah itu saya juga baru tahu ternyata setelah saya di Singapura kali ya, saya baru tahu tuh ternyata ada tiket 2 juta sekian gitu ya, perjalanan 9 jam pesawat dari Kuala Lumpur ke Jeddah. Waduh, nggak pakai makan, saya nggak mesen makan, udah 9 jam pakai roti deh pokoknya, yang penting nyampe dulu. Dari Jeddah masih belum tahu mau kemana ya, saya punya visa Amerika, gimana caranya ke Amerika yang tahu lah, pasrah aja ya, gitulah perjalanannya. Jadi biasanya memang cuma beberapa hari tapi bisa ke banyak negara, ngerasain banyak hal, termasuk misalnya bis dari Vietnam ke Kamboja. Nah, naik bis itu menarik juga tuh, perbatasannya itu jos tenan, suatu pengalaman yang lain gitu ya. Dan nggak sengaja juga ketemu orang Indonesia pula kerja di sana gitu. Jarang ya ada orang Indonesia kerja di Myanmar itu. Kamboja ya, Kamboja. Oke, saya udah mau nyampe. Silakan tentang perjalanan ini kalau ada yang mau ditanyakan, biar tambah semangat juga saya sharingnya ya. Kita coba. Saya ini perjalanan dapat ya sekian lah. Ini masih lancar alhamdulillah. Kalau ini berhasil ya saya lanjutkan. Saya usahakan tiap hari sharing. Udah gitu.
cerita lainnya silakan ditulis di komen, insya Allah saya baca. Kalau saya nggak baca, DM ke Instagram saya, hampir kalau itu udah pasti saya baca kalau di DM. Karena kalau di komen ini mas saya nyampur juga kan, komen ini nyampur lah, kadang satu video komentarnya udah ratusan gitu ya, kadang kita juga skip juga ya. Tapi kalau di DM jarang sih yang DM saya, jadi ya nggak apa-apa saya baca. Lebih private juga kan kalau di DM. Akun Instagram saya ABDLUKY, sama dengan akun YouTube-nya. Senang bisa sharing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.